Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Versi Vlog bersama saya Ferry. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengklik video ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika rekan-rekan berkenan. Baik rekan-rekan, video kali ini saya ingin membahas lagi prosedur dan tata cara satpam untuk naik pangkat. Ini adalah video saya yang kedua tentang tata cara naik pangkat satuan pengamanan. Di video saya yang pertama masih banyak dari rekan-rekan yang belum paham. Maka dari itu, saya buat lagi video yang kedua ini. Video akan saya buat sejelas mungkin agar bisa dipahami oleh rekan-rekan. Baik, rekan-rekan, langsung saja kita mulai bahas tentang prosedur dan tata cara naik pangkat pada satuan pengamanan. Sebagaimana kita tahu bahwa menurut Perpol nomor 4 tahun 2020 yang sudah disahkan, bukan hanya seragam satpam saja yang diubah menjadi berwarna coklat. Akan tetapi, satpam juga akan diberikan jenjang kepangkatan satpam. Sebelumnya, satpam memang sudah ada pangkatnya, yakni Gada Pratama, Gada Madya, dan yang paling tinggi adalah Gada Utama. Lalu, pada Perpol nomor 4 tahun 2020, untuk kepangkatan satpam masih sama, yakni golongan pangkat pelaksana atau Gada Pratama, pangkat supervisor atau Gada Madya, dan pangkat manajer atau Gada Utama. Akan tetapi, perbedaannya di dalam Perpol terbaru ini adalah di tiap golongan kepangkatan satpam dipecah lagi menjadi 3 jenjang kepangkatan. 3 jenjang kepangkatan satpam, yakni untuk tingkat pelaksana ada pelaksana pertama, pelaksana madya, dan pelaksana utama. Begitu juga dengan golongan kepangkatan supervisor, terbagi menjadi supervisor pertama, supervisor madya, dan supervisor utama. Dan untuk yang setingkat manajer juga sama, ada 3 jenjang kepangkatan, yakni manajer pertama, manajer madya, dan yang paling tinggi dalam kepangkatan satpam adalah manajer utama. Untuk semua tanda kepangkatan tersebut adalah berbentuk segitiga, yakni segitiga putih untuk tingkat pelaksana, segitiga kuning untuk tingkat supervisor, dan segitiga merah untuk tingkat manajer. Dan untuk jumlah segitiga berbeda jumlahnya untuk tiap kepangkatan, yakni segitiga 1 untuk jenjang kepangkatan pertama, segitiga 2 untuk tingkat madya, dan segitiga 3 untuk jenjang utama. Dan untuk catatan bahwa pemasangan tanda kepangkatan pada satpam hanya untuk dipasang pada seragam satpam untuk jenis PDH atau pakaian dinas harian, PDL pakaian dinas lapangan, dan PDL sus atau pakaian dinas lapangan khusus. Jadi tidak untuk dipasang pada seragam satpam yang berjenis PSH atau pakaian sipil harian dan PSL atau pakaian sipil lengkap. Lalu untuk prosedur atau syarat kenaikan pangkat tiap jenjang kepangkatan satpam adalah dengan mengikuti ujian kompetensi atau uji kompetensi. Jadi untuk naik pangkat jenjang kepangkatan satpam adalah dengan tes ujian kompetensi. Misalkan ingin naik pangkat dari segitiga 1 ke segitiga 2 dan seterusnya, maka harus dengan cara ujian kompetensi satpam terlebih dahulu. Lalu untuk uji kompetensi satpam ini harus diselenggarakan oleh yang pertama, 1. Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri atau Lemdiklat Polri. Yang kedua, lembaga sertifikasi profesi yang memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP dan mendapat rekomendasi dari Polri. Baik rekan-rekan, sebelum kita mulai untuk prosedur dan syarat naik pangkat jenjang pangkatan satpam, saya ingatkan lagi bahwa ujian kompetensi dan pendidikan satpam adalah 2 hal yang berbeda. Sebagai contoh adalah apabila ingin naik pangkat dari segitiga 1 ke segitiga 2 dan segitiga 3, maka prosedurnya adalah dengan ujian kompetensi. Sedangkan apabila ingin naik pangkat pada golongan kepangkatan satpam, tetap harus pendidikan dulu. Sebagai contoh,
apabila ingin naik pangkat dari golongan pangkat pelaksana atau Gada Pratama dan ingin naik ke golongan pangkat supervisor atau Gada Madya, maka tetap harus pendidikan dulu untuk mendapatkan pangkat supervisor. Jadi untuk naik pangkat pada jenjang kepangkatan dan golongan kepangkatan adalah berbeda. Baik rekan-rekan, sekarang langsung saja kita mulai pembahasan prosedur kenaikan pangkat Satpam dari jenjang pelaksana ke pelaksana madya dan utama. Menurut pasal 24 pada Perpol nomor 4 tahun 2020, untuk bisa naik pangkat pada jenjang kepangkatan pelaksana, syaratnya adalah berdasarkan masa kerja paling cepat 4 tahun. Jadi, apabila rekan-rekan ingin naik pangkat dari segi 31 ke segi 32, maka harus bertugas sebagai Satpam selama 4 tahun. Lalu, apabila sudah 4 tahun bertugas, harus menunggu lagi selama 2 tahun. Baru rekan-rekan bisa ikut ujian kompetensi untuk naik pangkat dari pelaksana ke pelaksana madya. Jadi totalnya adalah rekan-rekan baru bisa ikut uji kompetensi setelah 6 tahun bertugas sebagai satuan pengamanan. Lalu, apabila rekan-rekan ingin naik ke jenjang pangkat yang lebih tinggi, yakni pelaksana utama, maka harus menunggu lagi selama 2 tahun. Ketika sudah segi 32, baru bisa ikut uji kompetensi lagi untuk mendapat segi 33. Jadi, untuk bisa dapat segi 33 atau pelaksana utama, maka totalnya adalah rekan-rekan harus bertugas selama 8 tahun. Itu paling cepat untuk mendapatkan pangkat pelaksana utama. Untuk syarat bisa ikut uji kompetensi, tentunya rekan-rekan wajib Gada Pratama dulu atau pendidikan dasar Satpam dulu. Untuk materi pada ujian kompetensi tingkat pelaksana adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan persiapan pelaksanaan tugas. Yang kedua, melaksanakan pengaturan. Yang ketiga, melaksanakan penjagaan. Yang keempat, melaksanakan pengawalan. Yang kelima, melaksanakan patroli. Yang keenam, melaksanakan pengamanan di tempat kejadian perkara. Dan yang ketujuh, menangani barang berbahaya dan kejadian perkara. Baik rekan-rekan, itulah tadi materi untuk ujian kompetensi tingkat pelaksana. Baik rekan-rekan, setelah rekan-rekan sudah mendapatkan segi 33 pada golongan pangkat pelaksana dan rekan-rekan ingin naik ke golongan pangkat supervisor, ada syaratnya, yakni yang pertama, kebutuhan pengguna jasa Satpam. Jadi, apabila pengguna jasa Satpam tidak membutuhkan Satpamnya untuk naik pangkat ke supervisor, maka Satpam tidak bisa naik pangkat, atau dengan kata lain tidak bisa mengajukan diri. Yang kedua, lulus uji kompetensi tingkat Gada Pratama. Ya, tentunya harus lulus Diksar Satpam dulu kalau mau naik ke supervisor. Yang ketiga, memiliki keahlian khusus. Jadi bila tidak punya keahlian khusus, ya rekan-rekan harus punya keahlian khusus dahulu. Lalu yang keempat, lulus pelatihan Gada Madya. Ya, tentunya harus lulus Gada Madya untuk pangkat supervisor. Baik rekan-rekan, sekarang katakanlah atau anggaplah rekan-rekan sudah Gada Madya atau supervisor pangkatnya, dan rekan-rekan mempunyai pangkat supervisor pertama atau segitiganya 1 dan ingin naik ke supervisor madya yang segitiganya 2, maka rekan-rekan baru bisa ikut ujian kompetensi naik pangkat ke supervisor madya apabila rekan-rekan sudah 4 tahun masa kerjanya sebagai supervisor pertama. Lalu ditambah lagi 2 tahun lagi baru bisa ikut ujian kompetensi naik pangkat ke supervisor madya. Dan jika ingin naik lagi ke supervisor utama, maka harus bertugas selama 2 tahun sebagai supervisor madya. Baru rekan-rekan bisa ikut ujian kompetensi jenjang supervisor utama. Jadi, total untuk mendapatkan pangkat supervisor utama atau segitiganya 3, maka total masa bertugasnya adalah 8 tahun untuk dapat segitiga 3. Lalu, untuk materi ujian kompetensi jenjang supervisor adalah sebagai berikut. Yang pertama, memimpin pelaksanaan tugas
Yang kedua, melakukan sosialisasi prosedur keamanan. Yang ketiga, melakukan penanganan kerawanan di tempat kerja. Yang keempat, melakukan penanganan keadaan darurat. Yang kelima, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Lalu yang keenam, melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas. Dan 7, melakukan penegakan hukum secara terbatas. Baik rekan-rekan, itulah tadi materi ujian kompetensi jenjang Gada Madya atau supervisor. Nah, sekarang anggaplah rekan-rekan sudah berpangkat supervisor utama segitiga 3 atau segitiga kuningnya ada 3, dan rekan-rekan ingin lanjut naik ke golongan pangkat manajer atau Gada utama. Maka syaratnya adalah yang pertama, kebutuhan pengguna jasa satpam. Yang kedua, lulus uji kompetensi Gada Madya. Nah, artinya adalah apabila rekan-rekan ingin pendidikan Gada utama, maka wajib menyertakan hasil ujian kompetensi supervisor. Yang ketiga, memiliki keahlian. Yang keempat, lulus pelatihan Gada Madya. Tentu ini syarat wajib. Setelah syarat tadi sudah terpenuhi, barulah rekan-rekan bisa mengikuti pendidikan Gada utama atau manajer. Baik rekan-rekan, sekarang anggaplah rekan-rekan sudah berpangkat manajer atau Gada utama, dan rekan-rekan saat ini berpangkat manajer pertama atau segitiga merahnya adalah 1. Lalu rekan-rekan ingin naik ke jenjang manajer Madya atau segitiga 2, maka rekan-rekan harus bertugas sebagai manajer pertama selama 2 tahun. Barulah rekan-rekan bisa ikut ujian kompetensi untuk naik ke jenjang manajer Madya segitiganya 2. Dan anggaplah rekan-rekan sudah mendapatkan pangkat manajer Madya dan rekan-rekan ingin naik ke jenjang pangkat manajer utama. Maka syaratnya adalah rekan-rekan harus bertugas sebagai manajer Madya selama 1 tahun. Baru bisa ikut ujian kompetensi untuk naik ke pangkat tertinggi satpam, yakni manajer utama. Jadi total masa bekerja untuk bisa mendapatkan segitiga 3 pada jenjang pangkat manajer atau Gada utama adalah 3 tahun masa bekerja sebagai manajer. Akan tetapi, untuk bisa ikut ujian kompetensi manajer utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, diusulkan oleh pengguna jasa satpam berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, lulus uji kompetensi Gada utama. Lalu yang ketiga, memiliki keahlian khusus sistem manajemen pengamanan. Baik rekan-rekan, lalu untuk materi ujian kompetensi jenjang pangkat manajer adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tingkat risiko keamanan area kerja. Yang kedua, menentukan tingkat kerawanan area kerja. Yang ketiga, menyusun rencana pengamanan. Yang keempat, menyusun standar operasional prosedur. Yang kelima, melaksanakan manajemen tanggap darurat. Yang keenam, menangani konflik di lingkungan kerja. Dan yang ketujuh, menyusun desain simulasi pengamanan. Baik rekan-rekan, itulah tadi materi ujian kompetensi tingkat manajer atau jenjang manajer atau Gada utama. Hasil kesimpulan dari pembahasan tentang prosedur dan naik pangkat tiap jenjangnya, kalau ditotal untuk bisa mencapai pangkat tertinggi pada satpam, mulai dari pelaksana pertama hingga manajer utama, membutuhkan waktu paling cepat adalah 19 tahun. Tentunya untuk mencapai pangkat tertinggi tidak semua bisa mencapainya, dan hanya sebagian dari satpam yang terpilih saja bisa mengikuti ujian kompetensi dan pendidikan satpam hingga mencapai manajer utama. Jadi rekan-rekan tidak bisa nih mengajukan diri untuk naik pangkat kecuali diajukan oleh pengguna jasa, dan itu pun sesuai kebutuhan. Menurut saya, jika prosedurnya seperti ini, maka akan jarang ada atau bahkan tidak ada pengguna jasa satpam yang mau anggota satpamnya untuk naik pangkat. Apalagi jika gaji satpam berbeda pada tiap pangkatnya. Yang ada nanti pengguna jasa hanya akan memakai jasa satpam yang pangkatnya paling rendah saja, yakni setingkat pelaksana pertama saja. Dan yang pangkatnya tinggi, jangan harap bisa mendapatkan pekerjaan.
Karena isunya memang pangkat pada satpam nantinya akan menentukan gaji satpam itu sendiri. Saya rasa sistem kepangkatan satpam yang baru ini tidak ada faedahnya. Apalagi yang menggaji satpam adalah pengguna jasa dan bukan negara. Jadi, apabila pangkat satpam menentukan gaji satpam, maka itu adalah hal yang sulit untuk diwujudkan. Imagination. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila rekan-rekan berkenan. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.